Jadi inner child itu sebetulnya adalah bahwa di dalam kepribadiannya seseorang, di dalam kepribadiannya seseorang masih tersimpan rasa atau, dorongan untuk, berbuat sesuatu yang disebut dengan kekanakan ya, atau dicirikan dengan sifat-sifat kekanakan ya. Masih mau bermanja-manja, masih senang bermain-main gitu ya, pengen iseng. Ah, itu tuh kepribadian yang, eee, akan melekat pada setiap manusia, dia hadir gitu ya. Nah, orang yang kemudian tidak bisa menyadari bahwa dia punya itu, kemudian tidak bisa menggunakannya. Ah, ini kata kuncinya kan gini ya, sesuatu yang tidak kita sadari, tidak bisa kita kendalikan. Ya, kalau kita nggak sadar bahwa kita punya mobil, gimana mau nyetir mobil? Orang nggak sadar kita punya ya. Pas kita nyadar, ternyata aku punya mobil. Jalan-jalan gitu ya. Sama kayak tangan, otak, pikiran, kenalan, itu kan harus kita sadari bahwa kita baru bisa kita kendalikan. Orang yang tahu persis inner child-nya seperti apa, maka manjanya itu akan digunakan untuk mempersuasi orang. Orang-orang yang mencintai kita. Isengnya itu akan kemudian menjadikan kita berkarya dan berkreativitas gitu ya. Bermain-mainnya akan membuat kita passionate terhadap kegiatan dan kerjaan kita. Nah, itu inner child yang mazhab saya. Mazhab di mana orang itu, agak-agak rasional dan di tengah. Kehidupannya itu hidup di saat ini, gitu. Tapi mazhab tipe saya ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sadar, sadar dan ngerti betul soal teorinya. Maksudnya tadi ya, sadar bahwa ternyata kejadian masa lalu itu cuma self fulfilling prophecy, bukan beneran ada gitu ya. Kita yang ngebikin-bikin saat ini. Nah, tapi Teh Nina, kebanyakan orang betul kata Teh Nina tadi, kebanyakan orang itu nggak sadar gitu ya. Jadi kebalik nih, kalau ada yang bilang kayak gini, "Mohon maaf, aku jangan disakiti ya, soalnya aku udah sering dibully dari TK." Itu dia udah sadar dia sering dibully, itu bukan inner child yang harus diangkat, bukan. Oh. Inner child yang harus diangkat kemudian adalah, kenapa ya saya punya sebuah perilaku yang kemudian perilaku ini tidak bisa saya kendalikan. Selalu muncul di saat-saat krisis ya, di saat-saat kemudian ada stres yang besar. Perilaku-perilaku ini kok tidak seperti yang saya banget dan saya selalu menyangkal perilaku ini. Ada apa ya? Coba tolong dong. Ya, makanya Pak Asep itu kemudian ngajak kita untuk ngulik lagi kejadian di masa lalu dengan detail, terutama waktu saya ya, Tenina. Tenina juga ada waktu itu ya. Banyak Kita waktu di mana itu ya, pokoknya waktu kelas inner child itu, kita saya bahas. kan mazhabnya kan mazhab rasional ya Teh ya. Saya kerjain aja orang masa lalu mah. Ini bagi saya yang merasa diri saya udah sadar dan rasional, saya ngerasa saya sudah mengontrol hidup saya. Semua yang semua potensi hidup, aspek hidup saya udah saya kendalikan karena saya mengkaji banget psikologi dalam ya S1, S2, S3 kan mengkaji banget itu. Tapi ketika sama Pak Asep diantar untuk ngulik perilaku kita, kebiasaan kita, ternyata ada pola-pola yang jeger. Muncul satu kejadian di masa lalu, oh my god, pantesan. Jadi waktu itu saya sharing cerita kemarin ya, saya punya kebiasaan, Silakan. saya saya punya pola perilaku yang berulang, yaitu tiap kali mau ngomong, tiap kali mau jadi pembicara, atau tiap kali lagi tegang atau stres, itu kayak pengen muntah gitu, mual dan suka pengen muntah. Hmm. Udah diperiksa ke berbagai macam dokter juga normal aja, sehat ya, lambung aman, sinus apa, THT aman gitu ya, jadi aman. Ternyata Itu. baru ketahuan, ternyata pola perilaku ini akibat dari trauma yang dipendam dari kejadian di masa kecil yang saya itu hampir ditenggelamkan oleh seseorang yang penting dalam kehidupan saya. Nah, itu enggak, itu saya repress. Saya baru sadar bahwa oh ternyata perilaku berulang ini ternyata itu penyebabnya di situ gitu. Jadi kalau pertanyaan Tenina, ini inner child versi mana? Kalau inner child yang mazhab saya, mazhab sadar, ya diawali harus mindful dulu. Nanti kelasnya ikut silent mindful itu ya, Ya, bulan. supaya kita sadar betul apa yang kita punya, sadar betul kita ada di mana, sadar betul kita mesti ngapain, maka inner child kita akan kita arahkan untuk kreativitas, passionate, semangat, influencing, persuasi.
itu pakai, tapi itu mazhab inner child yang sudah disadari. Nah, yang Sabtu Minggu ini ya, inner child yang akan diselenggarakan itu, saya nggak sadar tuh ada perilaku saya yang itu tuh diulang. Saya ngeh banget. Makanya saya selalu nyiapin air minum sebelum tampil, sebelum nge-Zoom meeting, nyiapin minum. Pokoknya kondisi-kondisi di mana saya merasa agak tegang ya, agak nervous atau tertekan, stres, agak marah, itu tiba-tiba mual yang pengen sampai kok kayak pengen muntah gitu, sesak. Rupanya ketika diulik sama Pak Asep, oh ke situ. Dan waktu itu diterapi langsung sama Pak Asepnya ya, di hadapan semua orang. Alhamdulillah Teh Nina sampai sekarang nggak ada lagi tuh perilaku itunya. Nah, jadi memang sembuh itu cirinya ada perilaku-perilaku yang kok ini muncul ya? Karena apa? Aku kok nggak bisa ngontrol perilaku ini? Kok tiba-tiba muncul begitu aja? Nah, itu disembuhkannya dengan cara itu, diulik masa lalu. Oh, karena ternyata Oh, seperti itu.